Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Teman-teman, tadi subuh saat saya scroll-scroll media sosial, saya itu dikejutkan dengan sebuah video yang muncul di mana Ihsanuddin Nursi memberikan sebuah pernyataan yang sangat-sangat kontroversial. Tapi ini entah video lama atau video yang belum lama. Yang jelas, dia membongkar bagaimana jejak rekam dari seorang Anies Baswedan. Padahal si Ihsanuddin Nursi ini kan terkenal sebagai oposisi yang sangat getol mengkritik pemerintah. Tapi kok bisa-bisanya dia membongkar bagaimana background dari seorang Anies. Nanti kita simak videonya. Tapi yang tidak kalah menariknya bahwa beberapa hari belakangan ini muncul berbagai skenario untuk menyulut kemarahan masyarakat, untuk memupuk kebencian masyarakat terhadap pemerintah, yang sewaktu-waktu orang yang memupuk ini mungkin bisa memanen itu di bulan Agustus ini untuk menciptakan kekacauan yang besar. Nanti kita dengarkan bagaimana penjelasan dari Bung Hasan Hasbia. Dan terakhir, ada kabar yang tidak kalah mengejutkannya teman-teman. Ini terkait dengan gelar doktor dari Roy Suryo dari UNJ, bahwa sidang PT UN terhadap Rektor UNJ akan digelar tanggal 13 Agustus teman-teman. Waduh. Yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah gelar Dr. Roy Suryo nanti bisa dicabut? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Yang memberi Anies sebagai Young Global Leaders pada 2009 adalah Rothschild, penguasa World Economic Forum, penguasa di belakangnya namanya Kerajaan Inggris, Yahudi yang berkuasa di dunia bersama dengan Rockefeller. Dalam bahasa lain, Anies mulai dipasarkan sejak 2009 dengan istilah pemimpin muda berpengaruh oleh Yahudi. Oleh Yahudi, bener nggak video ini? Bener nggak? Kalau kita perhatikan aja ya di berbagai media sosialnya Anies, dia kan ini sangat aktif membela Palestina. Bahkan dia beberapa kali ikut aksi demonstrasi bela Palestina. Dan kalau saya nggak salah, Anies itu punya program kemanusiaan untuk Palestina. Kok bisa-bisanya dia jadi agen Yahudi? Ini kan pertanyaan yang sangat membingungkan. Dan sosok Ihsanuddin Nursi ini kan, dia oposan yang sangat getol mengkritik pemerintah. Biasanya kalau oposan-oposan seperti ini sudah barang pasti berteman dengan Anies, berteman dengan Ferry Amsari, Kabinet Bayangan, dan kawan-kawannya. Tapi kok malah saling bongkar gitu, ada apa ini? Dan yang paling menariknya, saya tuh dapat berita dari Kompas terkait dengan informasi ini. Hoax, Anies diperkenalkan sebagai pemimpin muda berpengaruh oleh Rothschild. Ternyata memang ini beritanya sudah lama teman-teman. Ternyata video itu kalau nggak salah sebelum Pilpres 2024 ya. Tapi ya banyak saja orang yang percaya. Nah, sekarang saya mau tanya sama kalian yang nonton video ini, bagaimana respon kalian setelah mendengarkan penjelasan dari Ihsanuddin Nursi? Ya, kalau dari pendek pengetahuan saya sih video tadi itu kayak dipotong-potong gitu ya kan, dan sengaja di framing. Ya, walaupun sebenarnya kita tidak suka dengan Anies, tapi kita jangan sampai menyebarkan hoax ataupun menyebarkan tuduhan liar. Bahaya teman-teman. Dalam beberapa hari terakhir, terutama sejak awal Agustus, mungkin sering mampir di halaman media sosial kita. Reproduksi video-video demonstrasi yang entah kapan, mungkin tahun lalu, mungkin beberapa tahun lalu, kemudian diproduksi dan diposting hari ini dengan caption seolah-olah demonstrasi itu terjadi hari ini. Kira-kira captionnya, mana media-media kok nggak pernah memberitakan demo sebesar ini? Oh, media-media sudah dibungkam oleh penguasa sehingga tidak muncul berita demo seperti ini. Hanya media luar negeri yang bisa yang mau memberitakan demo sebesar ini. Dan itu diposting oleh banyak sekali akun. Nggak cuma 1-2 akun, tapi banyak sekali akun untuk memunculkan fear mongering, untuk memunculkan ketakutan supaya suasana terbawa. Dan orang-orang yang tidak tahu, ya, orang-orang yang tidak tahu mudah sekali terprovokasi untuk ada demonstrasi sebesar ini. Padahal tidak ada kejadian apa-apa. Nah, ini bahaya teman-teman. Ini bahaya banget loh. Ada skenario untuk menimbulkan aksi demonstrasi besar-besaran di Agustus ini. Diduga tujuannya untuk menggulingkan pemerintah.
Karena coba kita perhatikan para oposan-oposan ini. Mereka membentuk kabinet bayangan menjelang Agustus. Mereka makin aktif mengkritik KMBG, KDMP menjelang Agustus. Muncul berbagai serangan-serangan terhadap menteri-menteri dengan berbagai narasi yang tidak benar. Wah, ini kacau teman-teman, ini bahaya banget. Karena target mereka kan sebelumnya hanya ingin menggulingkan Mas Gibran. Nah sekarang tujuan mereka sudah mulai bergeser, ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo sekaligus Mas Gibran. Waduh. Karena dua kekuatan besar inilah yang membuat antek-antek asing kepanasan. Di zaman Pak Jokowi, hilirisasi digenjot sampai beliau digugat berkali-kali di Uni Eropa, teman-teman. Kemudian muncul Pak Prabowo menghantam seluruh korupsi-korupsi, menggenjotkan kembali hilirisasi, menghajar seluruh orang-orang yang hanya ingin mengeruk sumber daya alam kita demi kekayaan pribadi. Dan inilah yang tidak disenangi oleh mereka. Mungkin kalian masih ingat buzzer-buzzer mengenai korupsi timah, buzzer-buzzer mengenai koruptor-koruptor itu kan banyak banget teman-teman. Dan anggarannya sepertinya tak terbatas. Ya bisa saja, kita kan bisa berspekulasi. Ini hati-hati teman-teman. Kita harus berhati-hati dalam menyikapi dan juga mungkin menilai video-video yang beredar di berbagai media sosial, utamanya yang menimbulkan ketakutan dan juga keresahan di tengah masyarakat. Karena saya sudah melihat beberapa status kawan-kawan saya yang menuliskan rapatkan barisan, revolusi. Waduh, itu sudah banyak tuh bunyi-bunyian seperti itu. Nah, saya harap kalian semua harus berhati-hati. Harus cek kembali, bener nggak ada aksi, bener nggak ada ini. Ya, jangan sampai mereka menimbulkan ketakutan, memupuk kebencian yang bisa mereka panen kapan saja teman-teman. Jadi harap berhati-hati. Kita harus jaga pemerintahan kita karena pemerintahan kita sekarang sedang berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Teman-teman semuanya, ada berita yang menarik ini, yaitu sudah diterimanya aduan atau gugatan dari Pak Priyanto SHMH, Ketua Perkomham dan kawan-kawan. Mereka ini Pak Priyanto SHMH dan kawan-kawan melakukan gugatan melalui PT UN Jakarta itu terhadap UNJ, Rektor Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini terkait dengan status gelar doktor dari KRMT Roy Suryo. Nah, ini gugatan tersebut, ini nomornya dan kapan dia akan ada perkaranya ataupun agendanya. Ini lihat nih ya. Hari Rabu, kalau tidak salah jam 13.30 ya. Minggu depan ini hari Rabu. Jam 13.30. Sekali lagi lihat ini jadwalnya ya. Jadi sudah dipastikan ya. Sudah dipastikan untuk adanya agenda persidangan ya. Wow. Agenda persidangan pertama kayaknya ya. Karena masih baru kemarin itu kira-kira berapa hari yang lalu itu didaftarkan. Oke ya, jadi ini nampaknya Pak Priyanto ini serius ya. Pak Priyanto sebagai ketua Perkomham ini ya, sebuah wadah organisasi yang berbadan hukum, ini benar-benar serius untuk menegakkan aturan yang ada di Republik ini, di Indonesia. Jadi, apapun itu aturan, harus ditegakkan. Itu yang mungkin konsep dari Pak Priyanto. Kami tahu Pak Priyanto ini seorang advokat senior ya, advokat senior yang sudah malang melintang ya di berbagai kasus. Bukan advokat yang abal-abal katanya seperti itu ya. Tetapi Pak Priyanto SHMH ini seorang yang benar-benar kalau kami perhatikan ya beberapa kali dalam perkara-perkara yang ditangani, ini beliau ini berintegritas ya. Wow, ini yang ditunggu-tunggu nih. Rektor UNJ akhirnya digugat ke PT UN. Semoga ada titik terang teman-teman ya. Karena Bang Bill itu juga kemarin sudah mendatangi Polres Jakarta Selatan untuk menyerahkan bukti-bukti terkait dengan laporan beliau terhadap Roy Suryo. Nah, semoga semuanya berjalan ya. Jadi Roy Suryo ini makin kejepit teman-teman. Selesai Kak Roy. Bentar lagi Kak Roy ya. Kalau aku lihat beliau bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa sebenarnya. Indonesia kadang-kadang tidak boleh terlalu belak-belakan.
Nah, ini saya kira pengaruh ibu istrinya Pak Bahlil ini. Ya. Jadi Anda berhasil lah agak menjinakkan Menjinakkan ya kan. orang Indonesia Timur. Orang Indonesia Timur itu ya kan keras kadang-kadang. Cepat naik. Tapi saya perhatikan ini beliau orang Indonesia Timur tapi pandai, ya kan? Kalau aku lihat beliau bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa sebetulnya. Iya. Ngeri kali Kanda Bahlil. Saya ingat betul ketika saya dilantik tanggal 23 Oktober tahun 2019 sebagai Kepala BKPM. Disitulah awal mulanya Pak Presiden Jokowi dan Pak Luhut 4 hari kemudian memerintahkan saya, Kepala BKPM, saya tidak mau tahu caranya, larang ekspor nikel. Tadi yang Pak Luhut sampaikan. Saya berpikir, yang punya kewenangan melarang ekspor or nikel ini kan Menteri SDM, bukan Kepala BKPM. Saya diperintahkan. Saya ini seperti baru selesai taruna, tiba-tiba disuruh untuk perang di lapangan. Aturan pun kita belum tahu. Kemudian saya datang ke guru saya, guru mentor birokrasi saya, yaitu Pak Mensesnek waktu itu Pak Pratikno, ada Pak Pratik sama Pak Pram. Saya tanya kepada mereka, apakah ada aturan yang memungkinkan untuk saya melarang ekspor or nikel ini? Kata beliau, ya itu pintar-pintar kamu saja. Jadi ini antara yang memerintah dengan saya tanya, kelihatannya sudah terjadi kompromi, kong kali kong. Bapak Presiden, tapi sebagai nyali orang Papua kan nggak boleh kecil di mata guru-guru besar. Maka kemudian saya memanggil seluruh pengusaha nikel, industri penambang eksportir, kemudian kita rapat dan kita putuskan mulai tanggal 1 November tidak boleh lagi ada larang ekspor or nikel. Dan keputusan itu dilakukan tanpa ada keputusan menteri. Hanya hasil rapat yang dipimpin oleh Kepala BKPM. Itulah pertama kejadian ajaib menurut saya. Dan semua juga ikut untuk tidak melakukan ekspor or nikel. Jadi itu biar clear Opung. Dan waktu itu kita dihajar terus, saya di demo 1,5 bulan. Kata Opung, Lil, kau aja dulu hadapilah. Kau aja dulu hadapi. Itu, udah Lil. Jadi memang, jadi junior ini paling tidak enak sekali. 1,5 bulan saya di demo, tapi karena kita mantan tukang demo, saya pikir ya mungkin ini bagian daripada olahan mereka kan gitu. Itulah kemudian saya membuat buku yang namanya Hilirisasi Sumber Daya Alam Indonesia sebagai Transformasi Mandat Konstitusi. Itu judul buku pertama. Ngeri kali Kanda Bahlil. Tetap saja dibawa-bawa buku Jokowi's White Paper dan dijual ya karena dia apartemennya telah atau bakal disita. Jadi itu tetap dijual. Padahal sudah saya katakan, saya tarik tulisan saya itu. Sudah saya koreksi, saya revisi dalam buku Otentikasi, monografi otentikasi ijazah Joko Widodo, sebuah kajian forensik digital. Tapi tetap aja dijual. Ya. Padahal dia itu sudah menipu saya mentah-mentah. Ya, sejak awal, ya, sudah saya katakan, ber-ISBN, tidak ada. Penerbitnya, bukan penerbit ahlina milik dia. Penerbit profesional, pihak ketiga, tetap aja. Penjualan buku sejak Agustus 2025, ya, dia semua ya, dikelola oleh tim dia. Dan sampai 1 tahun ini tidak ada report, tidak ada laporan. Padahal di dalam buku Jokowi's White Paper itu, yang judulnya juga dari saya, Jokowi's White Paper, ya, itu sudah 1 tahun, tidak ada kejelasan laporan. Itu, ya. Tulisan saya hampir 70%, 464 halaman dari 700 halaman itu. Inilah orang ya yang sudah menipu saya mentah-mentah ya dengan mulut manisnya, tetapi di depan publik seolah-olah ini manusia mulia, manusia tanpa dosa. Ya. Padahal kejujurannya nol. Selalu saya katakan, saya saja ya di dunia nyata ya bisa ditipu dia mentah-mentah, apalagi kalian yang tidak kenal dia secara pribadi, secara fisik. Dia akan dengan enteng menipu kalian. Ya, bayangkan 1 tahun, belum ada laporan apapun tentang penjualan. Tetap dijual, meskipun sudah saya tarik tulisan saya. Seolah-olah tulisan saya 464 halaman itu milik dia. Itu. Ya udah kau pakai judul itu, Jokowi's White Paper,
Tetapi terbitkan saja yang 49 halaman buku tulisan Roy Suryo yang isinya fiksi itu, dan 164 tulisanmu, bukti Pak. Jadi cuma 211 halaman lah, 211 halaman itu. Gitu loh. Jangan bawa-bawa lagi tulisan saya, hormati tulisan orang lain. Apalagi sudah saya tarik, sudah saya koreksi, masih saja kau jual. Dan kau jual, kau tipu publik. Ya, penipu ulum, DNA penipu. Ya, saya yakin, ya, sebelum saya sudah ada orang yang kau tipu. Saya yakin itu. Ya. Pasti sudah banyak orang sebelum saya sudah kau tipu. Dengan mulut manis gitu. Ya, ingat gak kau di Kuningan City Mall? Ya, sebelum penerbitan itu. Ya, Agustus 2000. Keras sekali. Sekitar Agustus atau Juli 2025. Ada saksinya, istri saya. Ada saksinya, anakmu. Saya meng-layout semua. Emang Roy ada? Buku Jokowi White Paper itu. Anda tinggal duduk tenang, minum kopi. Seolah-olah saya budakmu. Ya. Belum lagi tulisan Roy Suryo 49 halaman dalam bentuk WA chat. Peneliti apa itu? Dalam Word dokumen pun tidak. Alasan laptop saya rusak. Punya laptop nggak sih? 49 halaman isinya cuma cerita kepis biru. Jangan dibawa-bawa lagi itu buku Jokowi White Paper. Jangan kau jual lagi itu kalau kau ada malu. Ya. Oke teman-teman, itu tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan menarik banget ya. Ternyata sidang PT UN terhadap Rektor UNJ dan juga terkait dengan gelar Dr. Roy Suryo akan segera dimulai. Nah, belakangan ini kan muncul berbagai laporan-laporan terkait dengan polemik gelar doktor dari Roy Suryo. Mulai dari laporan Bang Bill terhadap Roy Suryo, laporan Roy Suryo terhadap Bang Bill, laporan Roy Suryo terhadap Dr. Richard. Jadi kasus ijazah Pak Jokowi ini menimbulkan banyak irisan kasus lain. Dan kalau kalian masih ingat, Bang Bill juga pernah membongkar dugaan ijazah palsu dari Rismon dari Jepang, dari Yamaguchi. Dan saya nggak tahu sampai di mana perkembangan laporan Bang Bill ini, apakah sudah masuk tahap penyelidikan atau seperti apa. Dan kemarin Bang Bill juga sempat mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan bersama dengan Opung Parbela, bersama dengan Agri Fanani, Ketua Sekjen, dan juga Kang Yahya. Dan kalau nggak salah agendanya Bang Bill menyerahkan bukti-bukti terkait dengan laporan dia terhadap Roy Suryo. Dan ini menarik, kalau saya lihat thumbnail dan juga video dari Bang Bill, sebentar lagi akan masuk tahap penyelidikan. Dan terakhir, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman semua yang nonton video ini, bahwa harap berhati-hati terhadap setiap video yang disebarkan di berbagai media sosial, utamanya terkait dengan kebencian terhadap pemerintah dan juga aksi-aksi demonstrasi. Kemarin kan Polda Metro sudah menangkap tuh orang yang menyebarkan framing negatif ataupun hoax mengenai aksi demonstrasi di Jakarta. Dan kita harus waspada teman-teman. Ada upaya-upaya dari sekelompok orang yang ingin berusaha untuk menggulingkan pemerintah dan membuat kekacauan di bangsa kita. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.